بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat. Dan kali ini kita dalam segmen Kairo Bercerita. Dalam segmen ini kita akan sedikit mengangkat cerita-cerita dari orang-orang yang bisa kita ambil ibrahnya bersama dari orang di zaman dulu ataupun di zaman-zaman sekarang. Nah, kisah kali ini saya angkat dari kisah salah seorang pemuda yang hidup di zaman Nabi kita Muhammad SAW, salah satu sahabat yang mana beliau memiliki perjalanan kehidupan panjang yang sangat luar biasa dan bisa kita ambil pelajaran bersama dan bisa menjadi qudwah bagi para pemuda kaum muslimin pada hari ini, insyaallah. Beliau adalah Mus'ab bin Umair. Masa muda di usia remaja adalah saat orang-orang yang mulai merasakan manisnya dunia. Pada fase ini banyak pemuda yang lalai, lupa, jauh sekali dari pemikiran atau tidak terfikir sama sekali tentang kematian. Bahkan bagi mereka orang-orang kaya ya, orang-orang yang memang juga punya kehidupan yang cukup, punya kehidupan yang bergelimang harta, maka fasilitas hidup yang mungkin dijamin oleh orang tua itu pemuda ini sering merasa bahwa diri mereka itu raja gitu ketika memang memiliki kemewahan. Nah, pada zaman Nabi SAW ada seorang pemuda yang mana beliau memiliki kemewahan ini, yaitu Mus'ab bin Umair gitu. Beliau adalah pemuda yang rupawan, pemuda kaya yang berpenampilan rupawan dan juga dikenal dengan gelimang harta dan kenikmatan dunia yang beliau miliki gitu, kemudahan-kemudahan, akses yang mungkin dia punya gitu, harta yang dia punya gitu, privilege kalau kata bahasa kita sekarang, dia punya banyak privilege hari ini dengan kekayaan yang dia miliki gitu. Nah, kesan Al-Bara bin Azib pertama kali ketika melihat Mus'ab bin Umair di Madinah, ia berkata, rajulun lam ara mithlahu ka'annahu min rijalil jannah. Ini laki-laki ini saya belum pernah lihat nih. Kayaknya sih dia tuh seperti laki-laki yang tinggal di surga gitu, seolah-olah dia salah satu dari penduduk surga gitu. Saking rupawan dan memang terlihat rupawan dan kaya gitu, kece lah ya. Nah, ia di antara pemuda yang paling tampan dan kaya di kota Makkah. Kemudian ketika Islam datang, semuanya berubah. Ia tukar kenikmatan dunia itu, ia jual kenikmatan dunia itu dengan kekalnya kebahagiaan di akhirat tuh, dengan nikmatnya menjadi seorang muslim gitu. Dia lupakan, dia hempaskan segala kenikmatan yang selama ini dia rasakan sebelum Islam, dan dia tukar dengan nikmat besar berupa menjadi sahabat Rasulullah SAW, menjadi seorang muslim, menjadi pembela Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair dilahirkan di masa jahiliyah, kurang lebih 14 tahun sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Ia merupakan pemuda kaya keturunan Quraisy. Dalam Asad al-Ghabah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan Mus'ab adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat kaya. Sendal Mus'ab adalah sendal Al-Hadrami. Pakaiannya merupakan pakaian yang terbaik dan dia adalah orang Mekah yang paling harum sehingga semerbak aroma parfumnya meninggalkan jejak di jalan yang ia lewati. Ya, ini luar biasa ya penggambarannya. Jadi, parfumnya aja ketika dia lewat sebuah persimpangan jalan, lewat suatu gang misalnya, dan parfumnya nih bisa ada membekas gitu setelah dia lewat ini. Dan parfum itu termasuk barang mewah ya. Sampai hari ini kita juga bisa memahami bahwa parfum itu adalah salah satu dari tanda seseorang memiliki kemampanan gitu, memiliki kelebihan harta sehingga mampu membeli parfum yang mahal sehingga aromanya bisa membekas ketika dia melewati suatu tempat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Hakim, "Ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsana lamah wala araquhullah wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair." Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya dan lebih bagus pakaiannya dan lebih banyak diberi kenikmatan selain Mus'ab bin Umair. Ibu Mus'ab bin Umair itu sangat memanjakan Mus'ab bin Umair. Sampai-sampai saat ia tidur, ia dihidangkan bejana makanan di dekatnya. Ketika ia terbangun dari tidur, maka hidangan itu sudah ada di hadapannya. Jadi Masya Allah, bangun tidur langsung semuanya sudah siap gitu, semuanya sudah
disiapkan, tinggal disantap saja. Masya Allah, ini gambaran yang luar biasa dari kemakmuran yang dirasakan oleh Mus'ab bin Umair. Beliau adalah pemuda kaya yang mendapatkan banyak kenikmatan dunia. Kasih sayang ibunya pun membuat ia tidak pernah merasakan kesulitan dalam hidupnya gitu, dan kayak hidupnya terlihat selalu nikmat gitu, selalu mendapatkan kenikmatan dan kemudahan. Kemudian ia masuk ke dalam Islam, mendapatkan hidayah sebagai seorang muslim. Ketika intimidasi terhadap dakwah Islam yang baru saja muncul kian menguat, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu, sebuah rumah yang berada di Bukit Sofa, jauh dari pengawasan orang-orang kafir Quraisy. Nah, Mus'ab bin Umair yang hidup di lingkungan jahiliyah, penyembah berhala, pencandu khamar, penggemar pesta nyanyian, Allah berikan cahaya di hatinya sehingga ia mampu membedakan mana agama yang lurus dan mana agama yang menyimpang, mana ajaran seorang nabi dan mana yang hanya warisan nenek moyang semata. Dengan sendirinya ia bertekad dan menguatkan hati untuk memeluk Islam, untuk menjadi seorang muslim. Ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Al-Arqam dan menyatakan keimanannya, Masya Allah. Kemudian Mus'ab menyembunyikan keislamannya sebagaimana sahabat yang lain untuk menghindari intimidasi orang kafir Quraisy pada masa itu. Dalam keadaan sulit tersebut, ia tetap harus menghadiri majelis Rasulullah untuk menambah pengetahuannya tentang agama yang baru ia peluk. Sehingga akhirnya ia menjadi salah seorang sahabat yang paling dalam ilmunya. Kemudian Rasulullah SAW mengutusnya ke Madinah untuk berdakwah di sana. Beliau menjual dunianya untuk membeli akhirat, mengganti, menukar kenikmatan dunianya untuk menjadi seorang muslim. Suatu hari Utsmani ibni Talhah melihat Mus'ab ibni Umair sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun melaporkan apa yang ia lihat kepada ibunda Mus'ab. Akhirnya dia ketahuan nih sama ibunya yang selama ini menyayangi dia akhirnya ketahuan tentang keislaman Mus'ab ini, ketahuan oleh ibunya. Saat itulah dimulai fase sulit dalam kehidupan pemuda yang biasa dengan kenikmatan ini, yaitu Mus'ab bin Umair gitu. Dimulailah konflik di sini gitu. Ketika ibunya mengetahui putra kesayangannya meninggalkan agama nenek moyang, ibunda Mus'ab kecewa bukan kepalang. Ibunya Mus'ab pernah mengancam bahwa ia tidak akan makan dan minum serta terus berdiri tanpa naungan, baik di siang terik atau di malam yang dingin, sampai Mus'ab meninggalkan agamanya. Saudara Mus'ab, Abu Aziz bin Umair, tidak tega mendengar apa yang akan dilakukan sang ibu. Lalu ia berujar, "Wahai ibu, biarkanlah ia. Sesungguhnya ia adalah seorang yang terbiasa dengan kenikmatan. Kalau ia dibiarkan dalam keadaan lapar, pasti ia akan meninggalkan agamanya." Mus'ab pun ditangkap oleh keluarganya dan dikurung di tempat mereka. Saya juga pernah mendengar ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Mus'ab ini tetap berbuat baik kepada ibunya, sekalipun ibunya memperlakukan Mus'ab seperti itu. Bahkan ketika ibu Mus'ab itu mengancam kepada dia, jadi mengancam kayak, "Nak, kalau kamu tidak keluar dari agama Muhammad, maka saya nggak akan makan dan minum." Itu Mus'ab menjawab, "Ibu, kalaupun ibu memiliki lebih dari satu nyawa, maka tidak akan merubah pendirian saya dari agama Muhammad." Begitulah kekuatan dari keimanan seorang Mus'ab bin Umair. Nah, kemudian akhirnya Mus'ab disiksa oleh keluarganya gitu. Ibunya yang tadinya sangat menyayangi, kemudian malah berubah menjadi orang yang menyiksa Mus'ab bin Umair gitu. Bahkan Mus'ab bin Umair diisolasi dari pergaulannya, kemudian juga mendapatkan siksaan secara fisik gitu. Masya Allah, sehingga warna kulitnya berubah menjadi penuh luka dan siksa yang menderanya. Bahkan tubuhnya yang dulu kekar berisi mulai terlihat mengurus. Kemudian kehidupan Mus'ab berubah. Pemuda yang tadinya kaya raya tidak lagi mendapat fasilitas first class-nya, ya, fasilitas nomor satu yang ia nikmati selama ini, makanan, pakaian, minuman, semuanya berubah. Semuanya ia tidak dapatkan lagi. Itu bahkan Ali bin Abi Thalib berkata, "Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar dan memiliki tambalan." Masya Allah, yang tadinya orang kaya, rupawan, luar biasa, sampai akhirnya dengan kain yang kasar dan ada tambalan di pakaiannya. Ini luar biasa. Kesabaran dan pengorbanan yang luar biasa dari seorang Mus'ab bin Umair gitu. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau pun menangis teringat akan kenikmatan yang ia dapatkan dahulu. Dan luar biasa juga empati Rasulullah yang beliau rasakan terhadap para sahabatnya ketika melihat sahabatnya dalam kesulitan. Juga tadi sedikit faedah tentang bagaimana Mus'ab bin Umair bergaul dengan ibunya, bahwa
ibunya, ia tetap berbuat baik terhadap ibunya sekalipun disiksa dan diancam keluarganya dan oleh ibundanya. Dan begitulah seharusnya kita. Kadang seringkali kita baru belajar ngaji, baru hijrah, baru ngerti agama, itu menjadikan kita punya alasan untuk bermusuhan dengan keluarga besar kita, bahkan dengan orang tua kita, dengan ibu kita, dengan ayah kita. Ini hal yang tentunya tidak dibenarkan. Kita harus lihat bagaimana keteguhan Mus'ab bin Umair dalam memegang prinsip, tapi di sisi lain beliau tetap berbuat baik kepada keluarganya, begitu. Zubair ibn al-Awam mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya di Masjid Quba. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan kain burdah yang kasar, yang tidak menutupi tubuhnya secara utuh. Orang-orang pun menunduk, lalu ia mendekat dan mengucapkan salam. Mereka menjawab salamnya, lalu Nabi SAW memuji dan mengatakan hal yang baik-baik tentangnya. Dan beliau pun bersabda, sungguh aku melihat Mus'ab tatkala bersama kedua orang tuanya di Mekah. Keduanya memuliakan dia dan memberinya berbagai macam fasilitas dan kenikmatan. Tidak ada pemuda-pemuda Quraisy yang semisal dengan dirinya. Setelah itu ia tinggalkan semua itu demi menggapai ridha Allah dan menolong Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Hakim. Maka ini arti dari sebuah pengorbanan, harga dari yang dibayar dari pengorbanan seorang Mus'ab bin Umair. Itu ia mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menolong Rasulnya, hijrah dari Mekah ke Madinah, dan hidupnya berubah 180 derajat, begitu, masya Allah. Dan ia mengenali Mus'ab bin Umair ketika memeluk Islam. Ia mengalami penderitaan secara materi, kenikmatan materi yang ia rasakan tidak lagi ia rasakan ketika memeluk Islam. Bahkan sampai ia tidak mendapatkan pakaian yang layak untuk dirinya, sehingga kulit-kulitnya mengelupas dari tubuhnya. Juga penderitaan yang ia alami juga ditambah lagi dengan siksaan perasaan ketika ia melihat ibunya yang sangat ia cintai memotong rambutnya, tidak makan dan tidak minum, kemudian berjemur di tengah teriknya matahari agar sang anak keluar dari agamanya. Semua yang ia alami tidak membuat ia goyah, ia tetap teguh dan dalam keimanannya. Mus'ab bin Umair juga salah seorang sahabat yang termasuk fadhailus sahabah, ya, para sahabat yang utama, gitu. Sehingga Nabi SAW mengutusnya untuk mendakwahi penduduk Yathrib, yaitu Madinah saat itu. Saat datang di Madinah, Mus'ab bin Umair tinggal di tempat As'ad bin Zurarah. Di sana ia mengajarkan dan mendakwahkan Islam kepada penduduk negeri tersebut, termasuk tokoh utama Madinah semisal Sa'ad bin Mu'adz. Dalam waktu yang singkat, sebagian besar penduduk Madinah memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memeluk Islam. Hal ini menunjukkan setelah taufik dari Allah akan kedalaman ilmu Mus'ab bin Umair dan pemahaman yang bagus terhadap Al-Quran dan Sunnah, baiknya dalam cara penyampaiannya, kecerdasannya, dan argumentasinya, serta jiwanya yang tenang dan tidak terburu-buru. Hal tersebut sangat terlihat ketika Mus'ab berhadapan dengan Sa'ad bin Mu'adz setelah berhasil mengislamkan Usaid bin Hudayr. Mus'ab berangkat menuju Sa'ad bin Mu'adz. Mus'ab berkata kepada Sa'ad, bagaimana kiranya kalau Anda duduk dan mendengar apa yang hendak aku sampaikan? Jika engkau ridho dengan apa yang aku ucapkan, maka terimalah. Seandainya engkau membencinya, maka aku akan pergi, kata Mus'ab. Sa'ad menjawab, ya, yang demikian itu lebih baik. Mus'ab pun menjelaskan kepadanya apa itu Islam, kepada Sa'ad apa itu Islam, lalu membacakan Al-Quran. Sa'ad memiliki kesan yang mendalam terhadap Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan apa yang ia ucap, kata Sa'ad, demi Allah, dari wajahnya sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam, tentang kemuliaan dan kemudahannya. Kemudian Sa'ad berkata, apa yang harus kami perbuat jika kami hendak memeluk Islam? Kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan, mandilah, bersihkan pakaianmu, ucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholatlah 2 rakaat. Jawab Mus'ab. Sa'ad pun melakukan apa yang diperintahkan Mus'ab bin Umair, dan masuklah Sa'ad bin Mu'adz ke dalam Islam. Setelah itu Sa'ad berdiri dan berkata kepada kaumnya, wahai Bani Abdul Ashhal, apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di sisi kalian? Mereka menjawab, engkau adalah pemuka kami, orang yang paling bagus pandangannya dan paling lurus tabiatnya. Lalu Sa'ad mengucapkan kalimat yang luar biasa yang menunjukkan begitu besarnya wibawanya di sisi kaumnya dan begitu kuatnya pengaruhnya bagi mereka. Sa'ad berkata, haram bagi laki-laki dan perempuan di antara kalian berbicara kepadaku sampai ia beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Dan tidak sampai sore hari seluruh kaumnya pun beriman kecuali Usairim. Karena taufik dari Allah, kemudian buah dari dakwah Mus'ab, Madinah pun menjadi tempat pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan kemudian kota itu dikenal dengan kota Nabi Muhammad, Madinah An-Nabawiyah. Mus'ab bin Umair adalah pemegang bendera Islam di peperangan pada perang Uhud. Muhammad bin Syarahbil mengisahkan akhir hayat sahabat yang mulia ini, akhir hayat dari Mus'ab bin Umair, yang mengatakan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu membawa bendera perang di medan Uhud. Lalu datang penunggang kuda dari pasukan musyrikin yang bernama Ibnu Mai'ah Al-Laythi yang mengira bahwa Mus'ab adalah Rasulullah. Lalu ia menebas tangan kanan Mus'ab dan terputuslah tangan kanannya. Lalu Mus'ab membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabrihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, seorang yang telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Bendera pun ia pegang dengan tangan kirinya. Lalu Ibnu Kumayyah datang kembali dan menebas tangan kirinya hingga terputus. Mus'ab mendekap bendera tersebut di dadanya sambil membaca ayat yang sama, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kemudian anak panahnya merobohkannya. Terjatuhlah bendera tersebut setelah Mus'ab gugur. Rasulullah menyerahkan bendera pasukan kepada Ali ibni Abi Thalib. Lalu Ibnu Kumayyah kembali ke pasukan kafir Quraisy. Ia berkata, aku telah membunuh Muhammad. Setelah perang usai, Rasulullah SAW memeriksa sahabat-sahabat yang gugur. Abu Hurairah mengisahkan, setelah perang Uhud usai, Rasulullah SAW mencari sahabat-sahabatnya yang gugur. Setelah melihat jasad Mus'ab bin Umair yang syahid dengan keadaan menyedihkan, beliau berhenti lalu mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian beliau membaca ayat, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Kemudian beliau mempersaksikan bahwa sahabat-sahabatnya yang gugur adalah syuhada di sisi Allah. Setelah itu beliau berkata kepada jasad Mus'ab, sungguh aku melihatmu ketika di Mekah. Tidak ada seorang pun yang lebih baik pakaiannya dan rapi penampilannya daripada engkau. Dan sekarang rambutmu kusut, pakaianmu kain burdah. Tak sehelai pun kain untuk kafan menutupi jasad kecuali sehelai burdah. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, tutupkanlah bagian kepalanya dan kakinya, tutupilah dengan rumput. Mus'ab wafat setelah 32 bulan hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Di usianya pada umur 40 tahun. Di masa kemudian setelah umat Islam jaya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang sedang dihidangkan makanan mengenang Mus'ab bin Umair. Ia berkata, Mus'ab bin Umair telah wafat terbunuh dan ia lebih baik dariku. Tidak ada kain yang menutupi jasadnya kecuali sehelai burdah. Abdurrahman bin Auf pun menangis dan tidak sanggup menyantap makanan yang dihidangkan. Khabbab berkata mengenang Mus'ab, ia terbunuh di perang Uhud. Ia hanya meninggalkan pakaian wol yang bergaris-garis untuk kain kafannya. Kalau kami tutupkan kain itu ke kepalanya, maka kakinya terbuka. Dan jika kami tarik ke kakinya, maka kepalanya terbuka. Rasulullah pun memerintahkan kami agar menarik kain ke arah kepalanya dan menutup kakinya dengan rumput. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Mus'ab bin Umair dan menjadikannya teladan bagi para pemuda Islam, yang mana Mus'ab telah mengajarkan bahwa dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ia tinggalkan semua kemewahan dunia ketika kemewahan dunia itu menghalanginya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab juga merupakan seorang pemuda yang teladan dan bersemangat dalam menuntut ilmu tentunya. Ya, sudah kita simak tadi bahwa kepiawaiannya dalam berargumen dan berdakwah bisa dengan izin Allah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa mengislamkan orang-orang di Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Dan ini bisa jadi pelajaran dan ibrah yang luar biasa bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa bisa istiqomah di atas jalannya, juga bisa selalu meneladani kisah-kisah orang-orang terdahulu sebagai cerminan untuk hidup kita saat ini, dan senantiasa bersyukur dengan keadaan kita hari ini yang segala kemudahan Allah berikan kepada kita. Kemudian juga Allah berikan fasilitas-fasilitas yang lebih mudah untuk mengakses ilmu, kehidupan dunia kita, kemudian ibadah kita tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dari segala kelalaian. Saya Arif Rahman
dari Kairo Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.